Pernah nggak kamu kepikiran kenapa AI kayak ChatGPT, Gemini, DeepSeek, dan lainnya bisa jawab pertanyaan kamu, padahal dia nggak pernah sekolah? Atau mobil yang bisa nyetir sendiri, ambil keputusan pas macet, bahkan rem mendadak, tanpa ada orang yang bilang, awas nabrak. Gak heran kalau banyak yang bilang AI itu pinter banget. Tapi tunggu dulu, pintarnya dari mana sih? Siapa yang ngajarin? Dan gimana cara belajarnya? Kali ini kita bahas AI dari istilah sampai dengan ke jenis-jenisnya. Yuk simak, sebelum masuk ke jenis-jenis model AI, kita pahami dulu istilah model pembelajaran. Dalam AI, model pembelajaran itu maksudnya adalah cara mesin belajar dari data. AI nggak bisa langsung pintar begitu saja, dia harus dilatih dulu dengan data. Nah, proses belajarnya itu yang dibagi jadi beberapa jenis, tergantung dari jenis data dan tujuan pembelajarannya. Jadi, model pembelajaran ini semacam metode atau pendekatan agar mesin bisa mengerti dan mengambil keputusan. Bisa disebut dengan machine learning. Model AI itu ada apa aja sih? Nah, ternyata ada 4 model jenis AI, yaitu yang pertama, supervised learning, yang kedua, unsupervised learning, ketiga, semi-supervised learning, dan keempat, reinforcement learning. Yuk simak. Pertama, dari supervised learning, salah satu metode yang paling sering digunakan dalam AI. Dalam pendekatan ini, data yang digunakan sudah diberi label. Artinya, kita memberikan informasi lengkap, yaitu input, dan hasil yang benar, yaitu output kepada model, sehingga model bisa belajar untuk memetakan input ke output yang tepat. Seperti kita belajar dengan guru yang ngasih contoh dan jawaban, misalnya, kita kasih banyak gambar buah-buahan, dan kita beritahu mana yang buah apel, mana yang buah lain. Dari situ, AI belajar mengenali pola, dan akhirnya bisa menebak jenis buah pada gambar baru. Atau bayangin pas kecil, kamu duduk bareng ibumu di depan rumah. Setiap ada kendaraan lewat, ibumu bilang, "Nah, itu motor, itu mobil. Nah, yang itu mobil juga, tapi ukurannya besar, namanya truk." Kamu nggak cuma lihat kendaraannya, tapi juga dikasih tahu nama dan jenisnya. Lama-lama, kamu mulai paham. Motor itu rodanya 2, kalau mobil itu rodanya 4, dan ada bentuknya yang lebih besar, yaitu truk. Nah, supervised learning dalam AI belajar mengenali pola, yang membedakan masing-masing objek. Dan nanti kalau dikasih gambar, baru yang belum pernah dilihat, dia bisa menebak, oh ini mobil atau ini motor. Karena dia udah ngerti polanya dari data sebelumnya. Kedua, unsupervised learning. Pada unsupervised learning, AI tidak diberi label atau informasi hasil. AI mencoba menemukan pola, kelompok, atau struktur tersembunyi dari data. Jadi, AI mencoba mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Contohnya, sistem rekomendasi produk seperti Netflix atau Tokopedia yang bisa menyarankan produk mirip dengan yang kita suka. Meskipun kita nggak pernah ngasih rating. Yang ketiga, semi-supervised learning, menggabungkan kedua metode sebelumnya, yaitu supervised dan unsupervised learning. Dalam metode ini, hanya sebagian kecil data yang diberi label, sementara sisanya tidak. AI menggunakan data berlabel untuk belajar, dan data tidak berlabel untuk memperluas pemahaman pola. Bayangin, kamu lagi belajar soal matematika, ada 25 soal, di mana 5 soal ada penjelasan dan jawaban, terus sisa 20 soal tanpa jawaban. Kamu belajar dari 5 soal pertama, lalu coba ngerjain sisanya sendiri. Dan lama-lama jadi ngerti polanya. Model ini dipakai kalau kita punya banyak data, tapi cuma sebagian kecil yang sudah diberi label. Karena memberi label itu butuh tenaga dan biaya yang besar. Contoh dari semi-supervised learning, seperti deteksi spam dan phishing email. Mengklasifikasikan dokumen menggunakan beberapa dokumen berlabel. Sementara yang lainnya digunakan untuk menemukan pola lebih lanjut. Google Photos, People Tagging, fitur pengenalan wajah dan pemberian label pada foto, untuk membantu pengguna mengorganisir foto berdasarkan orang yang ada di dalamnya. Yang keempat, reinforcement learning. AI belajar dengan cara mencoba-coba tindakan di lingkungan tertentu. Mirip seperti manusia belajar dari pengalaman, jadi AI berinteraksi dengan lingkungan, lalu dapat reward atau punishment atas tindakannya. Tujuannya adalah belajar strategi terbaik agar bisa dapat reward sebanyak mungkin. Contohnya, game mobile seperti Subway Surf atau PUBG Mobile, ada musuh terasa pintar tapi adil. Jadi, mereka menyesuaikan kesulitan berdasarkan performa pemain. Atau ketika memesan ojek online atau taksi online, tarif naik di jam hujan lalu perlahan turun. Ketika supply driver sudah stabil. Bahkan, Reels TikTok atau Reels di Instagram menggunakan model reinforcement learning untuk memutuskan video mana yang ditaruh di urutan atas feedmu. Misalnya, semakin sering kamu nonton konten masak, makin cepat konten serupa nyangkut di FYP kamu. Nah, sekarang kamu udah kenalan sama 4 model utama pembelajaran dalam AI. Intinya, AI itu belajar kayak manusia juga. Cuma bedanya, dia belajar dari data, bukan dari sekolah. Dan sekarang kamu udah tahu gimana AI bisa pintar. Bukan karena sihir, tapi karena model pembelajarannya.